dari bintang-bintang yang mulai turun setetes air lain dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, aku takkan berpaling darimu. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasa yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan
Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang punya kitab bisa mengikuti dalam hati. Janji kepada budak-budak, Ibrani 3:4. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan mendudukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atas namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang menaklukkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikian firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segala rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang
berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kami. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Shalom. Para saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dari firman ini tim pengajaran Sinode GKI memberi kita tema janji kepada budak-budak Ibrani. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, minggu kemarin kita bicara tentang Nasar. Nasar yang dalam bahasa Ibrani yaitu neder, yang berarti kaul atau janji, yaitu orang-orang yang bernasar untuk menyerahkan diri dan juga orang lain, menyerahkan harta benda kepada Tuhan jika doanya dikabulkan atau dijawab oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara kita pernah membuat janji kepada Tuhan? Para pemuda pernah membuat janji kepada Tuhan. Orang tua pernah berjanji membuat janji kepada Tuhan. Para hamba Tuhan pernah membuat janji kepada Tuhan. Ya. Kita pernah membuat janji kepada Tuhan. Ada orang yang saat dia sakit, dia berjanji kepada Tuhan supaya ketika dia sembuh dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan, akan rajin beribadah. Dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam pelayanan. Tetapi ketika dia sembuh, dia mengingkari janji itu. Ada orang yang biasa minum minuman keras, lalu sakit, dia berjanji untuk tidak minum lagi. Tapi ketika dia sudah sehat, minuman enak, jadi dia bilang saya belum bisa lepaskan itu. Kalau di Efata tidak ada ya. Orang melakukan janji dan setelah apa yang dipenuhinya, yang dimintanya terpenuhi, dia bilang nanti dulu. Orang membuat janji karena terdesak. Tetapi ketika terpenuhi, dia lupa janji itu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dari bagian firman ini kita lihat Raja Sedekia bersama dengan rakyat membuat janji dalam keadaan terdesak kepada Tuhan. Mereka melakukan itu di Bait Allah di Yerusalem. Namun ketika keadaan mereka sedikit membaik, mereka lalu mengingkari janji itu. Para budak, Tuhan sudah buat aturan untuk mengatur para budak harus dikembalikan. Para budak Ibrani
dikembalikan, harus dibebaskan. Tetapi keadaan itu hanya sementara saja. Orang-orang Yehuda kembali memperbudak mereka. Tuhan tidak menginginkan itu. Pada saat keadaan itu kembali terjadi, ada resikonya. Mereka akan dihukum. Bukan saja rakyat, tetapi juga pemimpin-pemimpin rakyat, termasuk Raja Sedekia. Di mana resiko itu adalah mereka akan diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan akan mereka alami. Tuhan akan membuat mereka kengerian bagi segala bangsa. Mereka yang berjanji dan mengingkarinya akan diserahkan kepada musuh-musuh mereka dan akan mencabut nyawa mereka. Mayat mereka akan dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang. Bahkan Tuhan menghancurkan kota-kota mereka. Itu yang digambarkan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berjanji di dalam tekanan sering kali itu tidak tulus. Seperti tadi bilang, karena sakit, lalu ingin sembuh, lalu pun berjanji. Yang ingin sembuh ini tekanan, ada tekanan yang menekan dia untuk mengambil suatu keputusan, berjanji kepada Tuhan. Dan untuk itu kita perlu mengevaluasi kembali. Pernahkah saya berjanji? Anak-anak pernah berjanji kepada orang tua. Ya, ada yang mengingkari janji kepada orang tua. Ada banyak. Dan janji itu, dan itu saudara sendiri yang tahu. Saudara mengingkari pun saudara yang tahu. Bapak Ibu majelis, saya pernah berjanji di hadapan jemaat, tapi kita terkadang mengingkarinya. Dalam apa? Dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Pelayanan asal-asalan, suka mau saya, suka datang, suka tidak, suka melayani, suka tidak. Orang tua pernah berjanji dan mengingkari janji saat anak dibawa untuk dibaptis. Orang tua mewakili anak untuk berjanji, membesarkan dia,
anak remaja, anak pemuda, seringkali pergi di ibadah rumah tangga atau tidak? Atau ibadah rumah tangga itu hanya milik papa dan mama saja? Mungkin di sini anak pemuda semua ibadah keluarga ya. Itu bagian dari janji kita. Jadi jangan kita anggap sepele itu. Orang tua biar pemuda dan pergi di pergi pada keluarga juga biarkan. Dorang itu hanya pemuda, mas pemuda saja, keluarga terada. Ibadah keluarga itu sama saja di dalam. Papa, mama, dan anak-anak. Tapi pemuda jarang membawa diri untuk ibadah itu. Kau punya janji sebagai orang tua untuk membawa anak-anak itu datang dalam persekutuan. Ketika ada ibadah PW, PKB, PAR, PAM, itu janji GKI Tanah Papua dengan Tuhan dalam keputusan-keputusan sidang. Tapi terkadang kita tidak memperhatikan itu dengan baik. Janji papa dan mama saat menikah untuk melayani dalam sakit maupun sehat, suka maupun duka, kita semua. Tapi terkadang yang dalam prakteknya orang tidak saling melayani dengan baik. Itu kenyataan. Dan ada begitu banyak janji-janji yang mungkin karena tekanan kita seringkali tidak tulus. Bapak Ibu Saudara, mengingkari janji berarti meremehkan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Mengingkari janji berarti meremehkan Tuhan. Jadi ketika saya jadi pendeta lalu saya tidak jalankan tugas dengan baik, maka janji yang saya lakukan kepada Tuhan itu saya meremehkan Tuhan dalam hidup saya. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Kita yang diciptakan ini meremehkan Tuhan dalam hidup. Dia yang memberi kita apa? Kekuatan, kesehatan, nafas hidup. Lalu kita mau remehkan dia. Dia yang mengatur masa depan kita. Lalu kita orang mau meremehkan dia. Sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita dianggap sebagai menipu manusia tapi juga menipu Tuhan. Budak yang menginginkan kemerdekaan, kebebasan, ketika ditarik kembali untuk menjadi budak, ini dianggap penipuan. Janji yang tadi mereka lakukan pada akhirnya tidak dilaksanakan, mengingkarinya. Itu adalah sebuah penipuan dalam hidup. Jadi secara tidak langsung Tuhan juga kita menipunya. Seperti orang-orang Yehuda telah menipu Tuhan dengan mengambil kembali budak-budak Ibrani.
pembebasan dan bukan perbudakan. Manusia telah menjadi budak dosa. Apakah Tuhan membiarkan kita tetap ada dalam perbudakan dosa itu? Tidak. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan manusia, memberi manusia kekuatan untuk melawan kuasa dosa itu. Dan itu perlu sekali kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Tuhan kita tidak berdaya, Bapak Saudara. Kita akan terus dikuasai oleh kuasa dosa itu. Jadi anak-anak jangan anggap enteng, tidak menghargai orang tua itu adalah hal yang biasa. Kebetulan anak-anak muda banyak di situ. Karena dia punya aturan ada. Hormati orang tua supaya dapat berkat. Jangan anggap itu biasa. Harus bertobat. Kendalikan diri kita, kendalikan emosi kita, kendalikan kebiasaan kita. Balik ke jalan yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Segala perbuatan itu ada risikonya. Kita akan mengetahui apa yang kita lakukan. Seperti tadi digambarkan, sampai ada nyawamu terancam, berkat diambil daripadamu. Orang tua sudah larang, jangan ugal-ugalan dengan motor di jalan, tapi ugal-ugalan. Akibat ugal-ugalan apa? Bisa apa? Bisa jatuh dengan motor, bisa tabrakan dengan motor, atau juga bisa tabrak orang lain. Dan itulah resiko dari ketidakdengar-dengaran itu. Betul kan anak muda? Jadi kalau orang tua sudah berjanji mau sekolah, jangan pakai pakaian seragam lalu merokok di pinggir-pinggir sekolah, tidak pergi sampai di sekolah. Itu saudara sudah berjanji. Jangan ingkar janji itu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kami kalau lewat dan anak-anak sekolah, wow, bisa perokok dan di jalan-jalan dengan pakaian seragam. Adakah anak muda? Ada tidak? Oh, di sini tidak ya. Tapi ibu sih kenalin anak-anak yang ada masuk. Ya seperti itu, karena segala hal itu mengandung risiko dalam hidup ketika kita berjalan salah. Ada yang main HP sampai tak ada waktu untuk belajar,
Ya toh? Masa depan jadi apa? Pengetahuan yang ada padamu itu setinggi apa? Sedalam apa? Siap untuk bekerja dengan keadaan begitu? Orang lain akan meremehkan kalian. Kalau orang tua suruh belajar dan belajar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan santai, itu juga kita akan menuainya ke depan ketika kita tidak serius di dalam melakukan sesuatu. Sama dengan keseriusan dalam berjanji. Ya tadi saya dengar itu ya, anak-anak muda menyanyi dengan begitu luar biasa dalam penghayatan yang luar biasa. Ini sesuatu yang sangat baik. Itu menampakkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan juga mengalami keseriusan di dalam melantunkan puji-pujian itu. Kita merasapinya. Bahkan orang yang mendengarkan puji-pujian tadi pun dia turut merasakan begitu dalamnya hubungan dengan Tuhan. Jadi penting sekali keseriusan kita. Kalau Tuhan sudah janji untuk Tuhan, saya mau pakai satu suara ini untuk memuliakan Tuhan, jangan stop. Terus nyanyi memuji Tuhan, tampil. Nggak tahu, karena Tuhan memberikan kita talenta untuk mengembangkan diri kita dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu harus dilakukan terus menerus. Hari ini ada yang berjanji di hadapan Tuhan saat kita berdoa dalam pengampunan tadi. Ada? Tidak ada, atau berdoa saja asal-asal begitu. Kenapa ada pengakuan dosa? Karena kita orang berjanji kepada Tuhan, tapi kita terus melakukan apa? Melakukan dosa. Saya tidak tahu tadi Bapak Ibu dan saya waktu berdoa, pengakuan dosa apa yang kita orang sampaikan buat Tuhan? Menyadari tidak bahwa sepanjang 1 minggu ini ada dosa yang kita lakukan? Lalu ada komitmen dengan Tuhan tidak? Ada janji dengan Tuhan tidak? Ada Bapak Ibu Saudara anak-anak? Yang tahu hanya siapa? Tuhan. Kalau hari ini janji itu sudah saudara dan saya lakukan, maka ingatlah janji itu, bahwa kita harus apa? Harus menepatinya. Jangan kita ingkar janji. Firman ini begitu luar biasa bagi kita renungkan sepanjang minggu berjalan, supaya apapun janji yang kita lakukan bagi Tuhan, ingat bahwa jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Tapi tepatilah janji itu. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah orang tua, atau kita sebagai para pelayan. Jadi janji itu sebenarnya dia bersifat menyeluruh. Jadi bukan saja untuk budak. Tetapi ketika kita refleksikan dalam diri kita, dalam hidup kita, maka janji yang kita lakukan itu dapat diartikan secara menyeluruh dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mati. Kagak bisa foto kita satu kali kan di dalam. Iya.